Habisi sisa-sisa laskar Jepang! Jangan biarkan mereka menguasai tanah kita! Sultan Hadiwijaya tidak pantas untuk menjadi Raja Pajang. Keturunan kamilah yang berhak menjadi Raja Pajang dan menguasai tanah ini. Ini tanah kami, bukan tanah orang-orang kalian. Tanah ini sudah bagian milik kami. Kami akan mempertahankannya sampai titik darah penghabisan. Lebih baik mati berputih tulang daripada mati berputih mata. Serang! Mengapa iri, dendam dan dengki? Putuskan ikatan suci persaudaraan. Ketika darah saling membau, saling menghancur. Kau ganti cinta, kau kobarkan api di bukit menoreh. Api di bukit menoreh. PT Indosiar Karya Media mempersembahkan serial Sandiwara Radio yang diangkat dari karya besar S.H. Mintarja, Api di Bukit Menoreh. Api di Bukit Menoreh. Api di Bukit Menoreh. Naskah ditulis oleh A. Mustaq Jafar. Teknik dan montase Tri Hastomo dan Ending Cikeas. Pengarah suara Indra Mahendra. Sutradara Bahar Mario. Pada seri ke-20 ini menampilkan Aryo Sugiharto sebagai Agung Sedayu, Awang Hermawan sebagai Ki Widura, Bahar Mario sebagai Kiai Kringsing, Yudi Alkan sebagai Sidanti, Tutik Badaria sebagai Sekar Mirah, Riki Sitompul sebagai Swandaru, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Pada bagian lalu dikisahkan, rombongan Ki Widura kembali ke Sangkal Putung dan disambut hangat warga Kademangan itu. Terlebih Sekar Mirah, dengan kembalinya rombongan Widura, itu berarti Agung Sedayu pun kembali. Ketika rombongan itu datang, Sekar Mirah langsung menyambut Sedayu dengan hangat. Sikap Sekar Mirah seperti itu membuat Sidanti terbakar api cemburu dan langsung melontarkan sindiran yang meremehkan Sedayu. Sementara di Menoreh, Pandanwangi protes kepada ayahnya yang terlalu berlebihan menyuruh Warasta mengawasinya. Dia kesal karena gerak-geriknya selalu diawasi dan dibuntuti. Sementara itu, malam harinya, Ki Widura mengajak Agung Sedayu ke sebuah tempat dan membuat Sedayu terheran-heran diajak ke tempat seperti itu.
Untuk apa Paman Widura malam-malam begini mengajak aku ke tempat seperti ini? Apakah dia ingin menunjukkan dedemit penghuni tempat ini? Biar aku tidak menjadi penakut lagi. Sedayu, untuk inilah yang dinamai orang Gunung Gowok. Gunung Gowok? Iya. Lalu untuk apa aku dibawa ke tempat ini, Paman? Bersiaplah. Kita akan mengadakan latihan untukmu. Apa, Paman? Aku tidak jelas dengan ucapan Paman. Dengar, Sedayu. Mulai sekarang kau harus menyadari keadaanmu. Maksud Paman? Kau tahu sendiri kan? Orang-orang Sangkal Putung menganggapmu sebagai seorang pahlawan yang memiliki kesaktian dan ilmu bela diri yang hampir setara dengan kakakmu Untara. Paman, Paman kan tahu kalau... Kau harus mulai menumbuhkan rasa percaya dirimu, Sedayu. Kalau kau bisa melakukan sesuatu, kau harus mulai membekali diri dengan ilmu. Kau paham? Untuk apa, Paman? Aku tidak memerlukan ilmu bela diri, Paman. Mungkin sekarang kau belum menganggapnya perlu. Karena masih ada kakakmu, Untara. Dan juga masih ada aku. Tapi kalau tidak ada aku atau kakakmu, siapa yang akan menjagamu selain dirimu sendiri, sudah? Oh, benar juga ucapan Paman. Selama ini mereka yang menjaga aku. Tapi kalau mereka tidak ada... Sekarang, mulailah belajar untuk berbuat, berpikir, dan bersikap seperti layaknya laki-laki. Aku tidak akan memberikan kesempatan padanya untuk berpikir lama-lama. Karena aku serang dia. Paman, apa yang Paman lakukan? Bagus. Kau sudah bisa menghindar. Nah, sekarang kau tahan seranganku berikutnya. Sakit, Paman. Ini terlalu keras. Apanya yang terlalu keras? Ini pukulan biasa-biasa saja. Bagaimana nanti jika kau menghadapi lawan yang sesungguhnya? Pasti akan memukulmu lebih keras lagi. Tapi kan ini baru latihan, Paman. Tapi Paman menyerangku sungguh-sungguh. Asal kau tahu saja, Sedayu. Setiap lawan akan menyerangmu dengan sungguh-sungguh dan tidak main-main. Ayo, kita mulai lagi. Maka Ki Widura mulai melakukan serangan-serangan lagi. Agung Sedayu setengah mati berusaha menghindar tanpa sempat sedikit pun melakukan perlawanan. Sampai kemudian latihan mereka terganggu oleh suara tawa yang melengking tinggi dan memecahkan kesunyian malam. Bukankah kau Kiai Gringsing yang pernah bertemu denganku? Oh, tentu saja.
Memangnya ada 2 Kiai Gringsing. Nah, teruskan latihanmu. Aku tidak akan mengganggu. Seri, Sekar Mirah membawa nampan berisi beberapa gelas wedang yang masih mengepul. Dia langsung menuju peringgitan tempat Agung Sedayu tidur, dan dengan lembut dia ketuk pintu peringgitan. Tidak ada yang menjawab. Apa Kakang Sedayu sudah tidur pulas? Padahal hari belum terlalu larut. Coba sambil aku panggil saja. Kakang Sedayu? Kakang Sedayu? Masa Kakang Sedayu tidur selap ini? Siapa yang kau cari, Mira? Kakang Sidanti. Lagi-lagi dia yang muncul. Dia selalu membututiku. Sedang apa kau malam-malam begini di sini? Ini aku mau mengantarkan wedang untuk pemuda pengecut itu? Kakang Sidanti. Kenapa kau begitu sinis dan membenci Kakang Sedayu? Dia tidak berbuat salah apa-apa padamu. Jangan coba membelanya. Benar, kau mengantarkan wedang itu buat dia? Aku mengantarkan wedang ini bukan untuk Kakang Sedayu, tapi untuk Paman Widura. Untuk Paman Widura? Tapi kenapa nama Sedayu yang kau panggil-panggil? Telingaku mendengar kau memanggil-manggil nama pemuda pengecut itu. Mau apa kau dengan dia, Mira? Aduh, lepaskan tanganku, sakit. Jawab dulu pertanyaanku. Mau apa kau dengan dia? Tidak apa-apa, Kakang. Aku hanya mau... Mau menemui dia, bukan? Ingat, Mira. Kau kekasihku. Kau milikku. Aduh, sakit. Lepaskan tanganku. Tidak.
Aku tidak akan melepaskanmu. Aku tidak mau melihat kau terlalu dekat dengannya. Sekar Mirah meronta agar tangannya bisa lepas dari cengkraman Sidanti. Tapi Sidanti makin keras mencengkramnya. Sekar Mirah terus meronta hingga gelas di atas nampan yang dibawanya jatuh berantakan. Sementara itu di tempat yang tidak begitu jauh dari peringgitan, Suandaru sedang mencari-cari Sekar Mirah. Di mana Sekar Mirah? Aku cari-cari di kamarnya tidak ada. Kemana anak itu? Padahal Romo kelihatannya begitu penting memanggilnya. Atau jangan-jangan dia menemui Agung Sedayu di peringgitan. Coba aku cari ke sana. Lepaskan tanganku, lepaskan. Aku tidak akan melepaskan tanganmu. Aku tidak mau melihat kau dekat-dekat dengan pemuda pengecut itu. Lepaskan tanganku. Kau tidak berhak melarangku untuk berhubungan dengan siapa saja. Aku punya hak melarangmu, karena aku adalah kekasihmu. Tapi aku belum menjadi istrimu. Walau kau belum menjadi istriku, tapi kau tidak bisa seenaknya berpaling dariku setelah melihat Sedayu yang lebih tampan dariku. Itu sama saja kau mempermainkan aku. Tapi aku tidak ada hubungan apa-apa dengan Kakang Sedayu. Tapi kau boleh tertarik dengannya, bukan? Itu bukan urusanmu. Tapi sekarang sudah menjadi urusanku. Sakit, lepaskan. Sidanti, lepaskan adikku. Kakang Daru. Kau tidak apa-apa kan, Mira? Sidanti, sikapmu kasar sekali terhadap wanita. Pantaslah, jika ada pemuda lain, Mira akan berpaling darimu. Suandaru, kau jangan ikut campur dengan urusanku. Sekar Mira adalah adikku. Aku bertanggung jawab atas keselamatannya. Lagi pula, kau tidak berhak untuk bersikap seperti itu. Apalagi dia belum menjadi istrimu. Oh, jadi sekarang kau pun sudah pandai bersilat lidah ya? Dan kau punya keberanian untuk menentangku. Ingat, Suandaru, selama ini kau tidak pernah menang bertarung denganku. Sudah, Kakang Daru. Tidak usah melayaninya. Kita pergi saja. Iya, Mira. Lagi pula Romo mencarimu. Kau harus cepat-cepat menemuinya. Siap. Hari ini aku benar-benar menjadi pecundang. Lihatlah, aku akan membuat perhitungan.
Saudara pendengar, ikuti kelanjutan serial Sandiwara Radio Api di Bukit Menoreh esok hari pada waktu yang sama. Dan nantikan tayangan sinetronnya segera di layar kaca Indosiar. Sampai jumpa.